Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Destiani. NPM saya 10 12 15 25. Saya kuliah di STI STEMBI Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Langsung aja, materi pertama dan 2 karya ilmiah. Pengertian, menurut para ahli. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis baik dan benar. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah adalah suatu tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari berbagai pengamatan, penelitian, peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah adalah karangan yang ditujukan untuk masyarakat atau profesional, biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Firman, karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Yang terakhir ada Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan yang berlandaskan pada hasil penelitian secara sistematis, bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Ada juga ciri karya ilmiah. Yang pertama, menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ditulis secara jujur dan akurat. Yang keempat, disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang kelima, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta. Teknik penulisan karya ilmiah. Jenis ukuran kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HPS, ukuran A4, 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas, tidak boleh diketik bolak-balik. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 12. Ada juga jenis-jenis karya ilmiah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menjanjikan suatu masalah yang penyelesaiannya mengandalkan macam data yang di lapangan. Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel merupakan karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel yang dibuat, memperhatikan kaidah penulisan ilmiah, dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, tetapi dibuat analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar. Yang keempat, ada paper. Merupakan sistematika penulisannya, pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi bersangkutan. Yang kelima, ada skripsi, merupakan karya ilmiah yang dimuat tulisan berisi pendapat penulisan dengan mengacu apapun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keenam, ada tesis, merupakan karya tulis yang hampir sama dengan skripsi, tetapi lebih mendalam lagi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru didapat dari penelitian individu bersangkutan. Dan yang terakhir, ada disertasi, merupakan karya ilmiah yang mengemukakan analisis dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci, berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orientasi. Materi ketiga, ada teknik penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beberapa penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan. Yang pertama, ada spasi atau jarak barisan penulis. Biasanya 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi juga ada yang spasi atau jaraknya 1,5 spasi. Spasi atau jarak untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka berjarak hanya 1 spasi. Dan spasi atau jarak untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah
berjarak hanya satu spasi, tetapi jeda satu baris untuk setiap penggunaannya. Dan yang kedua ada ukuran margin atau batas tepi. Menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri atas dan 3 cm untuk margin kanan bawah. Tetapi di perguruan tinggi saat pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan 3 cm untuk margin kanan atas bawah. Dan yang ketiga ada penomoran halaman. Angka Romawi kecil digunakan untuk halaman bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstrak. Dan yang kedua ada angka Arab digunakan untuk halaman bagian setiap halaman seperti judul bab ditulis di bagian kanan bawah, sedangkan setiap bab ditulis di bagian kanan atas. Penomoran berjarak 3 cm di tepi kanan dan 1,5 cm di tepi atas bawah. Dan yang keempat, ada bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan yaitu istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus BBI. Jika istilah asing tidak memiliki pedanan kata yang sesuai dengan Kamus BBI, maka ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik, serta dijelaskan makna istilah tersebut. Dan yang kelima, ada bentuk kalimat. Disajikan dalam bentuk pasif, artian kalimat tersebut tidak boleh disajikan perspektif orang pertama seperti saya, aku. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar, kata saya itu diganti jadi penulis. Yang keenam, ada penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis menggunakan spasi 1,5, judul kata pengantar ditulis huruf besar, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Jarak antara judul dan isi adalah 2 kali 2 spasi. Untuk ucapan ditulis secara berurutan dari pihak luar, keluarga, dan teman. Yang ketujuh, ada penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah 75 kata dan maksimal 100 kata. Ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, diletakkan dalam satu halaman. Bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci dengan bahasa yang digunakan, istilah asing ditulis dengan huruf miring. Yang kedelapan, ada penulisan daftar isi. Spasi tunggal, penulisan judul setiap bab ditebalkan menggunakan huruf besar. Jarak judul dengan isi adalah 3 spasi. Yang kesembilan, ada penulisan daftar gambar, tabel, dan lampiran. Ditulis dengan spasi tunggal dan menggunakan huruf besar serta ditebalkan. Yang kesepuluh, penulisan judul bab, subbab, dan anak subbab. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah-tengah kertas dan ditebalkan. Jarak judul bab disesuaikan formasi ukuran margin yakni 4 cm atau 3 cm dari tepi atas kertas tanpa ada tanda titik. Judul subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan. Ditebalkan dimulai di tepi kiri tanpa tanda titik. Untuk judul anak subbab ditulis dengan gaya kalimat yakni pada awal kata menggunakan huruf besar, diletakkan di tengah kertas dan ditebalkan, sedangkan awal kata kedua dan seterusnya ditulis huruf kecil diikuti tanda titik dan ditebalkan. Penulisan judul anak kalimat dimulai 1 tab atau 5 ketikan dari kiri. Yang ke-11, penulisan paragraf. Paragraf baru yang letaknya di bawah judul bab, subbab, anak subbab ditulis rata kiri. Paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam jarak 1 tab dan 5 ketikan jari dari batas tepi kiri. Yang ke-12, penulisan naskah atau teks. Pengetikan naskah atau teks dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Pengecualian ketika memulai paragraf baru, tabel, gambar, dan lain-lain. Yang ke-13 ada penulisan permulaan kalimat. Ditulis dengan huruf besar pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ke-14, penulisan bilangan. Ditulis dengan angka kecil kecuali bilangan tersebut terdapat pada awal kata. Penulisan desimal ditulis dengan koma bukan titik. Yang ke-15, penulisan nama gambar dan nama tabel. Setiap gambar dan tabel harus diberi nomor dan judul. Umumnya judul gambar dan tabel ditulis di tengah gambar dan tabel. Yang ke-16,
Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Kutipan langsung berasal dari penulisnya kurang lebih 40 kata ditulis tanda kutipan 2 tanda petik. Untuk kutipan langsung yang diambil ditulis 1 tanda petik. Kutipan yang diambil dari bahasa asing ditulis dengan kata miring. Kutipan langsung dengan 40 kata atau lebih maka ditulis tanpa menggunakan tanda petik atau diketik jarak 1 spasi. Yang ke-17 yang terakhir penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka atau gelar akademik atau gelar keagamaan atau gelar kebangsawanan, penulis tidak perlu ditulis. Huruf kapital untuk menulis huruf pertama dari judul karya atau judul. Daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan abjad nama belakang atau nama keluarga penulis dengan jarak 1,5 spasi. Dengan jarak 5 ketikan dari batas tepi kiri batas baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Materi 4 tentang karangan. Pengertian. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan yang menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis karangan yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan suatu cerita yang berupa peristiwa pengalaman yang menarik kepada pembaca. Cerita disajikan dengan urutan kronologis. Yang ketiga, ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah cerita. Yang keempat, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disampaikan. Contoh karangan narasi. Hari Kamis kemarin aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya pemberangkatan dari kota Semarang naik bus berhenti di terminal. Dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggiran kota Surabaya, namun rencana ini akhirnya tertunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya kami harus menggunakan alat transportasi lainnya. Yang kedua adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah bentuk karya tulis yang menggambarkan suatu objek maupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik dalam tulisan. Adapun ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menggambarkan suatu objek dengan jelas kepada para pembaca dan melibatkan observasi panca indera. Contoh karangan deskripsi. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang menjadi tujuan wisata alam favorit di Jawa Timur. Letaknya di antara 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Ketinggian Gunung Bromo sekitar 2.329 meter. Terdapat kawah di tengah gunung ini. Untuk mendaki gunung dan melihat kawah, pengunjung harus melalui padang pasir. Bila siang hari, cuaca akan terik, namun udaranya tetap dingin. Pasir sering bertebangan ketika ada angin kencang, namun bila ada pada subuh atau pagi hari, udaranya sangat dingin. Yang ketiga, ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan berisi tentang penjelasan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Adapun ciri-ciri karangan eksposisi, yang pertama, informasi disajikan bersifat fakta atau benar terjadi. Yang kedua, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Contoh karangan eksposisi. Sekolah tatap muka selama pandemi butuh kewaspadaan ekstra. Akan kasus baru akan bertebaran di klaster sekolah bila tidak menaati protokol kesehatan dengan ketat. Pada Jumat 10 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi pengumuman soal pelaksanaan pendidikan tahun ajaran 2020 dan 2021. Ia menyatakan bahwa mulai Januari 2021 izin pembelajaran tatap muka diserahkan jajaran pemerintah daerah dan orang tua. Maka dalam mempersiapkan sekolah tatap muka, seluruh pihak wajib melindungi siswa.
Protokol keamanan selama COVID-19 harus diterapkan dengan ketat saat pembelajaran tatap muka. Yang keempat ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Adapun ciri-ciri karangan argumentasi. Yang pertama, terdapat pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua, pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian yang berupa fakta dan contoh maupun grafik. Adapun contoh karangan argumentasi. Musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Padahal berdasarkan data yang diberitahu oleh BMKG tahun lalu, kemarau biasanya cuma terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi sebab gagal panen sebab tak ada air yang mengairi sawah mereka. Yang kelima, ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk yang berisi ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Adapun ciri-ciri karangan persuasi. Karangan ini bersifat mengajak para pembaca memiliki alasan yang kuat berupa data, fakta untuk meyakinkan pembaca, berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh karangan persuasi. Sampah merupakan barang atau benda sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh manusia. Lazimnya sampah harusnya berada di tempat sampah, namun faktanya kita bisa menemukan sampah di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat umum seperti jalan, taman, stasiun, selokan, dan sungai. Penyebab sampah yang berceceran tersebut tidak lain adalah karena ulah manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal sampah yang dibiarkan menumpuk terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah baik untuk lingkungan dan kehidupan manusia. Sampah yang menumpuk di sungai akan menyebabkan banjir, dan sampah yang menumpuk di lingkungan atau pemukiman akan menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, TBC, hingga demam berdarah. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengarang ingin mengingatkan tentang bahaya membuang sampah bagi lingkungan dan keberlangsungan manusia itu sendiri. Selain itu, pengarang juga mengajak masyarakat untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih. Dan yang keenam ada karangan ilmiah. Biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang dilakukan. Karya tulis ilmiah ini biasanya bertujuan untuk membuktikan hipotesis atau mencari tahu kebenaran suatu teori yang diterapkan dalam fenomena yang ada di masyarakat. Contohnya karangan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, sama paper. Yang ketujuh ada karangan semi ilmiah. Merupakan jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya jenis karangan ditulis menggunakan bahasa non-formal yang mudah dipahami oleh pembaca. Jenis karangan semi ilmiah meliputi hikayat, resensi, fitur, anekdot, editorial, opini, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada materi kelima dan materi keenam. Untuk materi kelima ada hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis karya ilmiah. Yang pertama, mengumpulkan topik atau tema. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menentukan hipotesis. Yang keempat, menyusun rancangan penelitian. Yang kelima, melaksanakan percobaan, turun ke lapangan atau kajian data. Yang keenam, melakukan pengumpulan data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan, merumuskan hasil penelitian. Dan materi 6, karya ilmiah sederhana. Karya ilmiah sederhana adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metodologi ilmiah, menggunakan data yang faktual dan akurat, serta analisis data yang tepat dan dapat diuji ulang oleh orang lain.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.